Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan soal UP PPG. Dan hari ini kita memang sudah lama absen ya Bu Dewi ya. Di pembahasan soal siang, biasanya kita selalu malam. Dan ini bisa di-share pada teman-teman LPTK-nya ya, PPG-nya bisa di-share agar bisa belajar bersama. Kita bergabung di sini biar rame gitu ya. Karena ini hari ini ada kelas gratis untuk teman-teman semua dalam pembahasan soal. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan ibu semua di sini ya diberikan kelancaran dalam PPG-nya, lancar, lulus Amin. tepat waktu ya, Amin. biar enak, biar cepat menikmati hasilnya ya Bu Dewi ya. Iya. Bu Susi, ini linknya di-share ke semua grup bimbel ya. Oke, siap. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Nanti biar banyak ya teman kita, nanti linknya di-share sama Bu Susi ke semua grup bimbel, dan ibu-ibu juga boleh share ke teman atau LPTK ibu. Boleh teman SD di kecamatan, boleh ibu di grup sekolah juga boleh. Yang pasti kalau Bu Susi share link dan itu bebas, yang gratis ibu-ibu bisa share ke semuanya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan memperdalam soal deret ibu aritmatika dan juga geometri untuk siang ini. Ya, ini saya share dulu. Sudah masuk layar saya, Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Masuk. Kok belum ya? Saya share lagi. Sudah. Sudah? Ya. Nah, ini ibu-ibu, kita belajar ini tadi malam, aritmatika dan juga geometri. Ya, masih ingat kan ya? Nah, ini dasarnya di sini. Kemarin kita bahas soal langsung UP ya, langsung menuju aritmatika pola bertingkat. Karena memang di kisi-kisinya itu hanya peserta mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika, barisan aritmatika dan juga geometri, begitu Bu. Entah itu aritmatika pola tunggal ataupun bertingkat, terserah yang buat soal gitu kan. Yang penting kisi-kisinya itu tentang aritmatika. Nah, kata Ibu kemarin tadi malam, Bu, ada nggak Bu soal yang sederhana gitu ya, suruh menentukan ini soal aritmatika atau geometri gitu ya.
Nggak ada yang sesederhana itu, Ibu. Tapi perlu kita pelajari bagaimana caranya, membedakannya juga. Nah, ini bentuk barisan aritmatika. Perbedaan keduanya antara aritmatika dan geometri bisa kita lihat dari bentuk barisannya. Bentuk barisan aritmatika contohnya seperti di sebelah kiri. Ada 5, 10, 15, 20. Setiap suku memiliki beda atau selisih yang sama, yaitu 5. Sedangkan pada barisan geometri, kita lambangkan R kecil karena ada rasio. Kita lihat barisan angkanya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari barisan geometri. Kenapa? Karena nilai pengalinya atau pembandingnya itu sama. 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2. Jadi pengalinya sama, pembandingnya. Kalau di aritmatika namanya selisih, sedangkan di geometri namanya pembandingnya. Ya, Ibu-ibu, silahkan tanyakan sebelum kita melangkah pada tahap selanjutnya. Jika Ibu-ibu bingung gitu ya. Itu cara membedakan selisih dan juga rasio. Nah, ini kita lihat lagi barisannya. Ada 2, 4, 6, 8. Yang sebelah kanan 1, 2, 4, 8. Sebelah kiri adalah aritmatika, sebelah kanan adalah geometri. Rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N-1 kali B. U5, misalnya kita akan mencari suku kelima atau barisan kelima. Angka berapa itu? Maka kita tulis U5. N-nya diganti 5, A-nya diganti 2. A itu suku pertama. N-nya kita ganti 5 lagi karena suku kelima yang ditanyakan. Kemudian min 1, B-nya kita ganti 2. Dari mana 2? 2 adalah selisih. Paham ya Ibu-ibu ya, selisih. Loncat, bilangan loncatnya dia loncat berapa, itu namanya selisih. Nah, setelah itu baru kita operasikan bilangannya 2 ditambah 4 kali 2. 8 tambah 2, 10. Jadi, suku kelima pada barisan aritmatika sebelah kiri adalah bilangan 10. Sedangkan pada barisan geometri, suku kelimanya adalah rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U5 kita ganti N-nya 5 sama dengan A-nya kita tulis 1, R-nya kita masukkan pengalinya. 1 kali 2, 2 kali 2, berarti pengalinya 2. Berarti R-nya 2. Pangkat N-1, N-nya kita ganti 5, dikurangi 1. 1 kali 2 pangkat 5 min 1. 2 pangkat 4 ya, 16. 16 kali 1, 16. Jadi, suku kelima adalah 16 pada barisan geometrinya. Gitu. Ibu-ibu sampai sini gimana? Paham ya? Bu, maaf Bu Dewi, yang R tadi tolong diulang ya, yang R. Kok masih bingung? Ya, yang R ya Ibu ya. Iya. Saya naikkan lagi ke slide sini, slide 1. Rasio. R itu adalah rasio Ibu. Pengali. Jadi 1 untuk loncat kedua itu kali 2. 2 untuk loncat menjadi 4
itu kalikan 2 juga. 4 untuk menjadi 8 dikalikan 2. 2. 8 untuk menjadi 16 dikali berapa? 2. 2. Makanya R-nya kita sebut 2. Jadi Oh, R iya. itu adalah lambang dari pengalinya. Gitu, Bu. Oh iya, iya Bu Dewi. Ya. Ya. Jadi kalau pada geometri itu pengalinya yang sama. Sedangkan pada aritmatika itu selisihnya. Tambah-tambahnya. Oke. Sampai sini R-nya, pengalinya sudah tahu. Yang ini B-nya selisih pada aritmatika sudah tahu juga ya? Iya, sudah Bu. Oke. Nah, ini rumusnya Ibu. Rumus suku ke N pada aritmatika. UN sama dengan A plus N-1B. Ini rumus umum. Kecuali jika di soal itu ditanyakan tentukan rumus. Seperti tadi malam yang kita bahas, berarti kita pakai rumus yang lain. Yang lain yang gimana? Maksudnya nggak paten ini, Bu. Nah, rumus ini digunakan jika sudah tertera B-nya. Paham maksud saya? Jika diketahui B-nya, baru pakai rumus ini. Nanti ada contoh soal. Kemudian rumus B gimana? Rumus B itu suku kedua dikurangi suku sebelumnya. Suku kedua berarti dikurangi suku ke 1. Sama seperti yang ini. Angka 2, 4, 6, 8. 2 adalah suku pertama atau U1. 4 adalah suku ke berapa? Kedua. 4 itu suku ke berapa, Ibu, setelah 2? Suku kedua ya Bu. Suku kedua. Kalau 6 suku ke berapa? Ketiga. Suku ketiga. Jadi untuk mencari B, beda, itu suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya 4, suku pertamanya 2. Jadi 4 kurangi 2. Diperoleh 2. Coba kita cari lagi U4, U3. U3-nya 6 dikurangi U2. 6 kurangi 4. Apakah sama dengan 2? Iya. Sama. Nah, itu maksud dari rumus ini, rumus beda ini adalah selisih antara suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Gitu. Nah, kalau yang ini rumus jumlah suku ke N. Misalnya ditanyakan, hitunglah jumlah 5 suku pertama. Nah, berarti itu S5, bukan U5. S. Jumlah itu S. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Atau jika diketahui A dan B-nya, Sn rumusnya N per 2 dikali 2A plus N-1B. Ya. Coba kita terapkan pada soal. Nah, ini. Perhatikan pola berikut. Rumus yang sesuai dengan pola tersebut adalah, nah ini maksud saya Ibu, nggak pakai rumus yang UN sama dengan, nah UN sama dengan A plus N-1B. Karena yang ditanyakan rumus sesuai polanya. Ya, nggak diketahui B-nya.
B-nya nggak konsisten maksud saya. Coba kita lihat. Lingkaran pertama ada berapa? 2. 2. Lingkaran kedua ada berapa? 6. 6. 2, 6, lalu 12, terakhir ada 20 lingkaran. 20 bola anggap ya. 2, 6, 12, 20. Berapa selisihnya ini, Bu? 6 ke 12 apakah 4? 6 ke 12. 6. 6. 12 ke 20? 8. 8. Apakah bedanya itu sama? Tidak. Tidak. Berbeda. Nah, kalau tidak sama, Ibu, seperti yang saya katakan tadi malam, berarti ini aritmatika tapi pola apa namanya, Bu? Pola kedua. Bertingkat 2, ya. 2. Ya. Bertingkat 2. Nah, kita mencari rumus yang sesuai. Nah, Ibu bisa mencoba salah satu. Jika disediakan opsi seperti ini, Ibu harus mencoba salah satu. Misalnya kita coba U1. U1 suku ke-1 di situ bolanya ada 2. 2. Suku kedua bolanya ada 6. 6. Suku ketiga bolanya ada 12. 12. Suku keempat bolanya ada 20. Nah, jika ditanyakan seperti ini, Ibu harus memilih salah satu rumus. Bisa jadi Ibu mencoba semuanya. Jadi ini memang harus percobaan kalau pola seperti ini. Jadi kita coba rumus yang A dulu. 2N. Yang A coba ya. 2N dikali N plus 1. Nah, kita masukkan N-nya sama dengan 1. Berarti 2 kali 1. N-nya diganti 1 lagi, ditambah 1. Berapa? 2 kali 1 berapa? 2. 2. Lalu 1 tambah 1? 2. 2 kali 2? 4. 4. 4. Apakah benar U1 sama dengan 4? Tidak. Tidak. Ya. Berarti rumus yang A salah. Gitu, Bu. Cara mencocokkannya gitu. Kita coba rumus yang B. N kali N plus 1. Kita tulis. Ini saat kita ngitung ya. Dioret-oretan. Kita coba lagi suku pertama. N-nya diganti angka 1. 1 kali 1 tambah 1. Berapa? 1 kali 1 tambah 1 berapa? 2. 2. 2 kali 1? 2. Apa benar U1 sama dengan 2? Iya. Benar. Cara mencocokkannya itu lihat bolanya itu loh, Bu. Oh iya. Ini kan saya mencocokkan satu-satu, Bu. Itu ya. Iya. Dilihat bolanya itu 2, benar. Yang A tadi ternyata U1 sama dengan 4, padahal bola yang pertama itu 2. Salah gitu maksud saya. Oh, gitu. Nah, berarti yang B benar kan? Iya, Cocok. Coba kita lihat yang E. Kita harus mencoba untuk suku kedua untuk memastikan. Tadi kan mencoba suku pertama sama dengan 2. Kita masukkan lagi N-nya diganti 2, Ibu. 2 kali 2 plus 1. Berapa? 2 kali 2 plus 1. 6. 6. 2 kali 2 Benar, suku 4. kedua adalah 6. Iya, benar. Benar. Berarti
inilah jawaban yang benar. Ibu bisa pilih ini. Jadi coba untuk suku pertama dan suku kedua. Oh, iya. Iya. Untuk yang E misalnya, kita mau coba yang E. Ibu mau coba lagi, misalnya yang E. 2N 2N kali N min 1. Nah, kita masukkan N-nya diganti 1. 2 kali 1. 1 min 1. 1 min 1 berapa? 0. 0. 0 kali berapa? Kali 2 kali 2. 0 hasil 0. Salah ya? salah. Nah, Salah, berarti jawaban yang E itu salah karena suku pertama adalah 0 katanya. Padahal suku pertamanya bolanya 2. Itu Bu cara mencocokkan. Cara mencocokkan itu dicoba pada U1 dan U2. Kalau Ibu belum yakin, tambahi lagi coba U3. Jadi N-nya dimasukkan 3. Dihitung berapa hasilnya. Lalu dicocokkan dengan suku ketiga pada bola. Apakah benar suku ketiganya 12? Coba kita coba U3 ya pada rumus yang B. N-nya diganti 3. Ayo masukkan Ibu. 3 3 ditambah dikali 3 tambah 1 berapa hasilnya Bu? 12. Kali 3, 12. Apa benar suku ketiga itu 12 bolanya? Betul. Betul. Berarti jawaban ini yang B memang benar. Rumus yang cocok adalah yang B. Itu maksud saya cara mencocokkannya seperti itu. Coba langkah yang mana yang belum paham? Kira-kira bilangan yang mana kok bisa dapat gini, dari mana, itu yang mana Bu? Coba dipahami lagi. Bisa dilanjutkan Ibu? Iya Bu, bisa. Oke. Harus sudah paham ya sampai sini ya. Insya Allah. Kalau belum, ayo kita bahas lagi. Itu rumusnya, cara menentukan rumus jika diketahui pola tertentu. Nah, ini lagi, coba kita lihat. Nah, pada gambar ini, dilihat segitiganya. Nah, kenapa bisa jawabannya A? Coba kita lihat. Segitiga pertama itu 1. Segitiga kedua 4. ada segitiganya. 4. Ada 4. segitiga ketiga ada 9. Lalu segitiga keempat ada 16. 16. Nah, yang ditanyakan barisan bilangan yang dibentuk oleh banyak segitiga pada pola tersebut adalah, nah, ada 1, 4, 9, 16. Ini ngitung segitiganya, Bu.
Coba kita lihat dia pola berapa. U1-nya 1, U2-nya 4, U3-nya 9, U4-nya 16. Nah, ini hubungannya 1 pangkat 2, 4 ini dari 2 pangkat 2, 25. 9 ini 3 pangkat 2. 2. Lalu kalau U4 ini berarti 4 pangkat 2. Kalau ditanya UN berarti N pangkat 2. Itu polanya. Tapi pada soal ini kita hanya disuruh menentukan jumlah segitiga polanya. Pola 1 ada berapa? Ada 1. Pola 2 ada 4. Itu Bu, cuma disuruh ngitung jumlah segitiganya. Ini masih mudah seperti ini. Gimana? Kita harus melakukan apa dulu nih? Dia termasuk barisan aritmatika, sudah jelas ada barisan aritmatika. Sampaikan soal bahwa dia aritmatika. B-nya berapa berarti Bu? B-nya? 4. 4. 4, ya benar. B-nya 4. Yang ditanya rumus suku ke N. Kalau B-nya ibu-ibu sudah tahu B-nya 4, berarti rumusnya pakai rumus yang paten itu Ibu, yang UN sama dengan A plus N-1B. Pakai itu. Kalau sudah diketahui B-nya. Kalau belum diketahui B-nya, Ibu pakai yang rumus tadi itu sesuai dengan yang disajikan oleh soal. Seperti yang kita coba-coba tadi itu loh Bu, nomor 1. Ya, sampai sini paham tentang soal ini? Kita mencari apa? Suku, rumus apa? Rumus suku ke N. Kita tulis dulu rumusnya UN sama dengan A Ditambah tambah N-1 kali B. kali B. Oke, kita masukkan. A-nya berapa, Bu? 2. 2. A-nya 2, benar. Kalau ditanyakan rumus suku ke N, N-nya nggak usah ditulis, karena kan ditanyakan. Jadi 2 ditambah, bentar. Sebelahnya ya. N-nya tetap ya, kita tulis. B-nya berapa, Bu? 4. 4. 4. Jadi 4 kita keluarkan kurungnya Ibu-ibu. 4 kali N dulu. Jadi kita tulis 4 kali N itu 4N. Lalu 4 kali min 1. Min 4. Min 4. 4. UN sama dengan 4N-nya yang ada variabelnya taruh di depan. 2 negatif 4. Berarti berapa? Negatif 2. Negatif 2. Jadi rumus untuk barisan ini adalah 4N min 2. Yang B. Sudah sampai sini aja 4N min 2. Mana? Ada nggak? Ada. Yang B ya? Iya, Bu. Seperti itu caranya. Kata kunci Ibu, jika suatu deret itu diketahui B-nya, Ibu langsung menuju rumus ini. Tapi jika belum diketahui B-nya, maka rumusnya sesuaikan dengan yang diminta pada soal. Seperti nomor 1 tadi, dicoba-coba satu per satu. Oke ya. Dihafalkan rumusnya Ibu untuk aritmatika. Iya.
Karena UN biasanya sama ini dengan muncul. selalu Bu, karena di kisi-kisi ada. Ada. Nomor 4. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10, suku kedua, dan suku ke-6 20. Gimana nih? Tentukan jumlah 6 suku pertama. Nah, diketahui dulu. Suku pertama lambangnya apa, Bu? U1. Apa, Bu? Usah. U1. U1 atau? UN. Ah, Ibu. Ya kan, tadi kan kita sudah tahu rumus ini. A itu suku pertama, Iya, Bu. Iya. ya kan? Iya. Jadi, jika diketahui suku pertama, boleh Ibu katakan U1, Bu. Ya, baik saya tulis. U1 sama dengan 10. A-nya berapa? 10. Sama. Karena A itu nama lain dari U1. Kemudian suku ke-6 katanya. Suku ke-6 berarti U6. U6. U6 Ibu, U6-nya 20. Yang ditanya tentukan jumlah 6 suku pertama. Apa tadi lambangnya? Kalau jumlah apa tadi, Bu? Jumlah Ini loh, Bu. Ini apa namanya? Iya, SN. SN, Ibu. SN. Kalau ditanya 6 suku pertama, berarti dia SN. SN. N-nya diganti 6, berarti S6. S6. Ya. S6 sama dengan rumusnya N/2 dikali A plus U6. Karena yang diketahui U6. Nah, kita masukkan rumus awalnya ini. SN, N/2, A plus UN. N-nya kita ganti 6, karena yang ditanya 6 suku pertama. N kita ganti berapa N? N/2. 6. 6/2. A-nya diganti berapa? 10. 10 ditambah UN. Berarti suku ke N. Ke N. suku ke 6. 6. N-nya kan mau kita ganti 6. Iya. Suku ke S6 lagi. 6 bagi 2? 3. 3 dikali 10 ditambah U6-nya berapa, Bu? 20. 20. Jadi S6-nya berapa? Dihitung. 39. 90 ada nggak? Ada. Ada. Ayo ibu-ibu ikut menghitung ya. Jadi saya biar tahu ibu-ibu nggak ngertinya di mana. Sambil oret-oret, Bun. Nah, ibu bingung di mana? Di tahapan yang mana? Ibu itu variabel SN apa sih itu? Misalnya, ibu itu 6/2 dapat dari mana? Ayo, yang mana? 6/2 itu N bagi 2. jumlah ke-6 itu tadi, Bu. Iya. Iya, benar. N itu 6, karena yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama. Kalau yang ditanyakan 10 suku pertama, berarti N-nya diganti 10 bagi 2. 10. Lalu Ibu, ini
S6 itu harus sejalan dengan U6. Ternyata kebetulan yang diketahui juga U6. Makanya kita langsung menggunakan rumus SN sama dengan N/2 A plus UN. Kalau diketahui U5, gimana? Pakai rumus SN yang mana? Misalnya yang diketahui U5 sama dengan 20. Berarti di sini U5 nggak sejalan dengan yang ditanyakan. Kan harus sama-sama 6 N-nya. Sedangkan ini yang diketahui U5. Ibu harus pakai rumus SN yang satunya. Yang ini Bu, yang ada A plus B-nya. SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1B. Gitu. Coba kita nanti lihat contoh soalnya seperti apa. Kebetulan ini sama-sama U6 dan S6. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini. Yuk. Suatu barisan aritmatika. Bu Siti Fadilah ada? Iya, ada Ibu. Ya. Silakan Bu, dibacakan nomor 5. Oh iya, makasih Bu. Suatu barisan aritmatika diketahui mempunyai suku pertama 30 dan suku ke-11-nya ialah 60. Suku ke-45 barisan tersebut ialah Yang diketahui apa dulu nih? suku pertama 30. Suku pertama. Boleh Ibu tulis U1. Boleh Ibu tulis A. Boleh. Sama. Lalu suku keberapa lagi Bu? 11. Suku ke-11 apa simbolnya? U11. U11. Berapa katanya? 60. Yang ditanya Suku ke-45. suku ke-45 berapa? Gitu kan? Ya. Ini sudah ada. A-nya sudah ada. Kemudian U11 sudah ada. Berarti kita cari apanya nih Bu yang belum? UN sama dengan A plus N-1B. Kita tinggal cari apanya Bu kalau rumus ini Bu? B-nya. B-nya benar. Kita akan cari B-nya dari U11. Kalau U11, rumusnya gimana? A plus N-nya diganti 11, gitu kan? Coba lagi, Bu. U11, N-nya saya ganti 11, Ibu. A plus 11 dikurangi 1 kali B. U11-nya kita ganti berapa? 60. A-nya kita ganti berapa? 30. Ditambah 11. 10 Bu, 10. Ya, 10. Dikali B. Ya. Ya. Lalu 60, 30-nya dipindah. Sama dengan 10 ya. 30 sama dengan 10 B. Bukannya 1 ya? Dengan 30. B-nya berapa, Bu? B-nya ya 20.
3 ya, Bu? 3. 30 bagi 10. 30. Oh, Ya, oh iya B-nya dibagi ya, 3. dibagi. Karena 30 dibagi dibagi. 10. Dibagi ya. Ya. Sudah? Ketemu B-nya, ketemu A-nya, lengkap. Berarti kita cari berapa yang ditanyakan tadi? Berapa? Oh, 45. 45 45 rumusnya A plus N N-nya diganti 45. Iya, 45. 45 Dikurangi Min 1. 1 kali kali 3. U 45 sama dengan A-nya masukkan 30. 30 ditambah 44. 44 kali 3. 3. Coba dihitung. Berapa? 44 kali 3 dulu, baru ditambah 30. 132 ditambah 30. 162 ya, Bu? 162. Jadi Ya, 162. suku ke 45 adalah 162. 62. Ada yang A ya? Ada. Iya. Ada. Sudah mulai ada gambaran kan ibu-ibu tentang aritmatika? Ya. Ya. Daripada tadi malam masih bingung, Baru bergabung, Bu. ya. Nah, Kalau sekarang sepertinya udah mulai paham ya. Udah mulai paham. Ya, tadi malam benar-benar masih. ini ada yang dari luar kan ya, teman-teman Iya. ibu kan? Ada yang dari luar gitu. Ya. Iya, apa? Kan Dede udah kan. Buat rumus yang tadi biasanya ada ataupun kebalikannya, itu lumayan kan satu itu yang sesuai dengan rumus. Nanti diulang-ulang lagi ya bunda-bunda ya, diulang-ulang lagi, dicoba kembali, dan rumusnya juga diingat. Iya benar. Kata Pak Ilmi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Yo, ini nomor 6 nih. Ini mudah ibu-ibu, coba. Pasti bisa nih. Gimana? Suku ke 200 dari barisan 9, 13, 17, 21. Yuk, coba dihitung. Yang diketahui apa dulu nih? Yang diketahui apa, Bu? Yang diketahui U1 ya, Bu. U1 U1 berapa? 9. 9. Berarti A-nya Hanya 9. 9. B-nya 9, 10, 11, 12, 13, 4. yang ditanya suku ke 200. UN sama dengan A plus N 1B. N-nya diganti berapa, Bu? N-nya 200. 200 ya. A-nya 200. 9. 9. A-nya 9. N-nya diganti 200. 200. 1.
dikurang kurangi 1 9 1 ya. Dikali tutup kurung B. B-nya berapa? B-nya 9. Jadi U200 9 tambah 199 kali 4. Berapa nih? Kalikan dulu. 199 kali 4 baru tambah 9. Aku ada tungguin harus di luar. 796. tes 5 ya. Berapa, Bu? 805, Bu. 805. 856. Ya. 936 saja ya. C ya. 805 ditambah 9. Kalau seperti ini cepat. Hanya ditanya suku keberapa gitu. Iya, Ya, iya. yang penting Ibu tahu, Bu, yang diketahui itu apa, yang ditanya itu apa. Jadi kita bisa tahu langkah rumus yang mana gitu, Bu. Jangan lupa U1 itu sama dengan A ya. Kemudian B itu beda. Selisih. Oke, ini. Jumlah N bilangan positif pertama. Nah, bilangan positif, bulat positif pertama. 1, 2, 3, 4. 1-nya 1. Ini yang diketahui, Ibu, bilangan positif itu dimulai dari angka berapa, Ibu? Bilangan positif? 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, barisannya Ibu-Ibu sudah tahu. Nah, yang ditanya jumlah. Jumlah itu lambangnya apa, Bu? UN apa SN, Bu? SN. SN, benar. SN, kita cari SN sama dengan rumusnya N/2, sambil menghafal rumus 2A, kita pakai rumus SN yang satunya yang pakai AB. N-1B. Nah, kita masukkan, karena yang diketahui A dan B, berarti rumus yang digunakan harus ada A dan B-nya. SN. N-nya tetap, Ibu, karena yang ditanya rumus suku ke N-nya. Jumlah suku ke N. 2 kali A. 2 kali A-nya berapa? 1. 1 ditambah N-nya tetap N-1. B-nya berapa? 1. 1, benar. SN sama dengan N/2. Kita kurung. 2 kali 1? 2. 2. Kita keluarkan kurungnya menjadi 1 kali N? N. 1 N atau N boleh. 1 kali -1? -1. -1. Satu kali. Min Oh iya. 1. 1. SN sama dengan kita jumlahkan, Ibu. N/2. N-nya di depan. 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1 positif ya. Iya. Iya. N/2. N/2
Kita tuliskan seperti ini. N kali N plus 1. Nah, per 2-nya di bawahnya. Nah, seperti ini rumusnya. Sudah sampai sini, Bu. Ini adalah rumus untuk jumlah suku, jumlah deret bilangan asli pertama. Sn sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jawabannya yang E. Ini. Ya, itu cara mencari rumusnya. Nah, yang ditanya bilangan positif pertama. Ibu harus tahu bilangan positif itu berapa barisannya, ya. Nanti ketemu A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau ini bilangan asli, coba. Bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. 1. 1, 2, 3, 4. Benar nggak? Iya. Iya, benar. Sama seperti bilangan positif tadi. Yang ditanya jumlah lagi. Jumlah lambangnya apa, Bu? SN. SN. Yuk, kita hafalkan rumusnya. Didikte saya, Bu. Rumus SN apa? N. SN. N per 2. Lalu? Kali N. Kali A. 2. Oh, yang itu. Ditambah Kali N min 1 kali B. kali B. Kan saya bilang tadi, Bu, kalau nggak ada UN-nya, kita pakai yang A dan B, karena ini ada selisih. Ya, makanya rumus SN-nya pakai yang ada A dan B-nya. Nah, pakai yang ini. Oh, berarti Bu Dewi kalau tidak ada selisihnya kita berarti pakai yang ini terus ya? Kalau nggak ada selisihnya, kalau ada selisihnya, Maksudnya kalau yang pakai kalau iya, ada kalau ada selisih, selisihnya pakai ini, Bu, pakai ini. oh, Kalau yang nggak iya, ketemu gitu. B-nya, pakai yang UN tadi, Bu, yang nomor ini. Oh, yang pertama ya? Ini, Bu, ini. Pakai yang pertama, yang karena U6, ini pakai UN langsung A plus UN gitu, Bu. Oh, gitu. Ya. Iya, Bu. Tapi karena ini yang diketahui langsung U6-nya, kebetulan S6 itu harus sebanding dengan U6. Nah, ternyata yang diketahui memang U6. Ya langsung aja U6 dimasukkan. Tapi kalau ini yang diketahui adalah selisihnya, B-nya, ada A-nya, ada B-nya. Berarti pakai yang ini rumus SN-nya, Bu. Oh, yang kedua ya pakai rumus. Ya, yang kedua. Karena ada A dan B-nya. Ya. Iya. Oke. N-nya tetap, karena mencari rumus. N-nya tetap. 2A. 2 kali berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Ditambah. N-nya tetap. N. B-nya berapa? B-nya 1. B-nya 1. SN sama dengan N per 2 kurung 2 kali 1? 2. 2 ditambah, kita keluarkan N kali 1? N. N min 1 kali 1? Min 1. Min 1. SN lagi. N per 2. 2 N-nya di depan. 2 dikurangi 1? 1.
positif. Iya. Positif 1. Jadi rumus SN untuk bilangan asli, kalau tadi bilangan bulat positif ya, sekarang bilangan asli. Sama seperti tadi nulisnya N plus 1, lalu 2-nya taruh di bawah. N plus 1. Jawabannya C. Mana? C. N plus 1. Oh, N plus 1. N Iya, plus C. 1 per 2. C ya. C. Iya. Oke. 2 lagi. Mega masuk. Rumus suku ke N barisan. Rumus suku ke N pada barisan bilangan 6, 10, 14, 18. Diketahui apanya dulu nih? U berapa, Bu? U1, Bu ya. U1-nya berapa? 6. A-nya berarti 6. 6. Lalu B-nya berapa? B-nya 4. 4. B-nya 4. B-nya 4. Kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 N kali B. B. Ya. Oke, kita masukkan. Karena yang ditanya rumus UN, berarti UN-nya nggak usah diisi. N-nya maksud saya. A-nya dimasukkan, Ibu. 6 A-nya 6. Tambah N min 1 N min 1 B-nya kali 4. 4. 4. UN sama dengan 6 tambah, keluarkan Bu, N kali 4. 4N Kali 4N. Min 1 kali 4. min 4. 1 kali Min 4. 4. Min 4. Jadi UN sama dengan variabelnya di depan. 4N 6 tambah 2 plus 2. plus 2. Ada rumusnya 4N plus 2. Semua bilangannya. Urutan genap itu maksudnya suku kedua, suku ke-4, suku ke berapa lagi? Ke-6. Ke-6. Suku kedua pada barisan Anto yang awal jadi suku pertama. Dia ada di depan sekarang. Karena Anto hanya ingin ambil yang urutan genap katanya. Berarti U2 ini menjadi U1. U4-nya barisan 13 menjadi suku kedua. Gitu. Jadi kita pakai barisan yang baru.